Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Lapi Weekends TV Edukasi Cryptocurrency. Oke teman-teman, kali ini saya akan bahas mengenai token micin Hopi Inu, di mana Hopi Inu ini terus mengalami koreksi, ya. Sekarang minus 2%. Tetapi banyak para trader sudah panik yang masuk di harga Rp1 ke atas. Di harga 1,1, 1,2 mereka sudah panik karena mereka mengalami sangkut. Tetapi justru bagi yang sudah yakin dan sudah menganalisa datanya, token Hopi Inu ini justru ini menjadi momentum yang baik untuk serok ya, untuk menambah muatan. Tetapi bagi yang ragu mungkin khawatir. Mungkin sudah ada juga yang cut loss, para trader yang pesimis dengan market Hopi Inu yang selalu mengalami crash atau koreksi. Padahal Hopi Inu ini sebelum dia pump di harga Rp1,4, dia sempat crash di harga 0,30, kemudian recovery di harga 0,60, lantas dia pump ke harga Rp1,4 dalam seminggu yang lalu. Ya. Dan kali ini dia mengalami lagi koreksi, sempat yang cukup signifikan, sehingga membuat para trader goyah yang sudah masuk di harga pucuk, di harga Rp1, ya, sehingga mereka melihat uangnya semakin berkurang atau menipis. Mereka mungkin ada yang sudah panic sell untuk menjual dalam posisi cut loss, dan itu tergantung ya keputusan masing-masing. Bagi yang ragu mungkin sudah cut loss, bagi yang yakin justru tambah muatan. Karena tetap berspekulasi bermain di token micin ini, walaupun datanya kita anggap bagus, kita cek liquidity-nya masih memadahi dan banyak, dan juga skor dia mungkin masih bagus 75/100 kalau teman-teman biasa cek di token sniper. Nah, tetapi itu bukan sebagai acuan. Kalau dia akan terjadi crash, tidak menutup kemungkinan bisa seketika ketika developer menjual token ini dalam skala besar. Dan itulah spekulasi dalam bermain di micin, ya. Jadi tetap dipantau terus berapa liquidity-nya, ya. Tetap lakukan minimalisir risiko untuk memanajemen risiko kita agar tidak mengalami kerugian sangat besar, ya. Dan juga kita pandai-pandai memanfaatkan momentum di saat orang takut beli atau masuk, kita masuk. Nah, situlah letak profit, teman-teman, ya. Tetap ada unsur spekulasi, ya. Tidak ada yang namanya bermain di micin itu optimis profit, dan juga tidak ada yang namanya optimis loss, teman-teman, ya. Tinggal pandai-pandai kita menyikapi market yang sedang keras atau sedang koreksi. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengikuti kelas saya, bisa lihat nomor WA saya di deskripsi channel, ya. Di situ akan diajarkan nanti bagaimana untuk menganalisa token yang potensial untuk diperdagangkan, dan juga batasan level support yang tidak ditembus dengan supply token tersebut, sehingga bisa menentukan open posisi masuk dan open posisi jual, ya, dalam meraih profit bermain di token micin. Di situ diajarkan semua, ya teman-teman. Bisa ikuti kelas saya, lihat di deskripsi channel, di situ ada nomor WA saya, bisa via Japri. Nah, untuk Hopi Inu teman-teman, kalau menurut hemat saya marketnya masih sangat optimis. Kalaupun dia mengalami crash, ya, bukan hanya Hopi Inu, ya. Token-token naga pun dia mengalami crash karena ya market Bitcoin itu belum stabil, ya. Memang dia sudah indikasi bullish Bitcoin, tetapi dia tidak lama kemudian koreksi. Jadi market belum positif, makanya dampak dari altcoin, ya, maupun token-token serta token micin itu mengalami market yang belum positif pula tentunya. Jangankan sekelas Hopi Inu, sekelas Bitget, ya, Hopi Inu, Shiba Inu, dan Baby Doge lagi mengalami koreksi, ya teman, ya. Apalagi sekelas Hopi Inu, token yang baru lahir di Coin Market Cap. Nah, jadi banyak sekali koin-koin yang baru lahir di Coin Market Cap mengalami crash atau koreksi yang cukup signifikan di saat bulan Ramadan atau bulan puasa. Dan ini, ya, market banyak yang crash di bulan puasa bukan hal yang tabu. Justru ini aktivitas rutin setiap tahun, ya. Di saat bulan puasa, bulan Ramadan, seluruh market crash. Makanya kalau untuk para scalper untuk bulan puasa, ya,
Manfaatkan momen jika sudah cuan, TP, take profit. Jangan terlalu nafsu kita melihat market sebelum-sebelumnya. Ya. Jadi walaupun profit kecil, kalau sudah cuan, ambil dulu, selamatkan dulu. Serok juga jangan terlalu cepat untuk memutuskan serok. Kita harus analisa lagi. Ya. Jangan langsung memutuskan untuk serok kalau belum waktunya yang tepat. Jadi tetap wait and see, perhatikan market, ya. Kalau kita sudah analisa dengan cermat dan yakin ya bahwa itu akan tepat untuk serok, baru lakukan eksekusi ya untuk serok. Jika kita masih ragu atau belum yakin dia akan recovery, masih akan terus crash marketnya, ya jangan lakukan dulu. Jadi teman-teman harus lakukan riset terlebih dahulu secara cermat dan matang ya sebelum memutuskan untuk menserok di saat market crash. Itu Dior teman ya, disclaimer on Dior. Tetap lakukan riset. Karena kita trading token ini teman-teman ya, token micin khususnya, apalagi yang baru listing di CMC, itu token masih status berspekulasi. Karena apa? Karena token tersebut baru listing di DEX ya. Dia belum listing di CEX. Nah, kalau di DEX masih sangat riskan, semua masih sangat riskan. Kalau dicek, artinya liquidity dia sudah ada di exchange besar. Kalaupun di DEX liquidity-nya habis atau nol, kita bisa transfer koin ya dari DEX ke CEX, sehingga kita bisa jual di exchange karena dia sudah ada kerjasama ya. Jadi tidak begitu khawatir. Kalau token-token yang kita mainkan, token-token micin, apalagi dia baru listing di CMC, baru di Pocoin atau di CoinGecko, itu sangat beresiko. Makanya pandai-pandai kita menyikapi, memilih maupun memilah ya token-token yang akan kita mainkan yang kita anggap potensial untuk mendapatkan profit. Dan juga untuk menentukan open posisi bagus untuk masuk serta menserok itu juga butuh analisa yang cermat. Ya. Tetap spekulasinya masih 50-50 antara profit dengan loss. Nah, resiko yang terburuk yaitu rug pull. Ya. Kalau developer menjual dalam skala besar yang tadinya teman-teman cek sebelumnya skor dia bagus, liquidity dia banyak, ketika developer melakukan penjualan secara masif, ya skala besar, maka liquidity yang tadinya ada ratusan BNB bisa terkuras menjadi 0,3 BNB. Dan itu banyak sekali. Coba teman-teman nanti riset setiap teman beli yang token baru listing, pasti awal dia listing liquidity-nya banyak dan besar dan skornya bagus. Tetapi lihat seminggu, 2 minggu kemudian sampai sebulan kemudian, banyak yang juga liquidity yang tadinya besar yang banyak ya, sehingga tinggal 1 BNB bahkan di 0,3 BNB. Ketika teman-teman cek kemudian di token sniper, maka skor akan beralih yang tadinya 100/100 bisa menjadi 20 bahkan 0/100. Karena update ya, setiap dia mengalami penjualan skala besar maka di update di token sniper itu skor dan juga jumlah liquidity. Jadi tetap ya bermain di token micin itu sama seperti kita bermain api ya. Bisa bermanfaat, mendapatkan cuan besar dan juga bisa kita terbakar ya, menjadi abu. Bukan saja aset kita jadi abu, bahkan badan kita bisa jadi abu. Dibakar oleh api yang bergejolak, yaitu rug pull atau scam. Ya, teman ya. Kalau bermain di token yang sudah ada di CEX, itu lebih aman. Ya, resiko delistingnya kecil. Tetapi profit yang kita dapatkan tidak bisa signifikan atau bombastis seperti kita bermain token micin. Tidak bisa bin salah bin ya profit 1000% dalam satu hari, jarang, kalaupun ada. Apalagi ya sampai mencapai 6000% atau 10.000%. Ya, itu kalau market yang dicek. Dia butuh 2-3 kali untuk rally. Tetapi kalau market yang posisi di DEX itu tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa profit 10.000%. Beli 1 juta bisa jadi 100 juta. Beli 500.000 bisa 50 juta. Kalau dicek berat sekali. Seperti di Indodax maupun di toko kripto.
atau Pintu atau di Luno ya. Tuh. Karena kita hampir tiap hari trading di exchange seperti Indodax. Sudah bertahun-tahun belum pernah melihat market sekali rally langsung tembus 5.000%. Belum pernah. CBG dia pernah dari 40.000 ke harga 12 juta itu bukan dalam satu hari. Butuh waktu 2 bulan. Dia rally-nya berapa kali rally itu baru bisa tembus 12 juta. Itu pun tidak lama. Seperti Pando. Dari harga Rp50 dia koreksi atau crash sehingga dia pernah big pump di harga Rp900, bukan satu kali rally, butuh waktu 1 minggu sampai 3-4 kali rally baru bisa tembus di 2000% pumpnya. Nah kalau micin tidak bisa diduga-duga, bisa seketika dalam satu hari dia kill 2-0 bahkan 3-0. Itulah bermain di micin. Makanya simbol main di micin itu hari ini kita cacing, besok bisa jadi naga. Yang rakus, yang tamak, beli skala sniper, tidak memperhitungkan minimalisir resiko atau manajemen resiko, hari ini kita naga, besok kita jadi cacing tanah. Ya, jadi sesuai antara resiko dan profit. Jadi tetap lakukan riset yang cermat sebelum memutuskan membeli kripto, ya, agar kita tidak terjebak dalam kerugian sangat besar ya, sangkut yang sangat dalam, teman-teman ya. Nah, untuk Hopi Inu, token ini teman-teman, dia belum lama juga listing di CMC. Dia listing di tanggal 27 Februari. Nah, artinya sudah 1 bulan dia listing di CMC. Pembukaan harga Rp4,2, kemudian stagnan Rp4,2, kemudian market terus crash. Ya. 9 miliar atau transaksi 1,9 miliar. Market dari harga Rp4 crash sampai ke harga 1,9 sehingga di harga Rp2 terus mengalami crash. Tuh. Tapi fluktuasinya masih aktif, 0,6 naik ke Rp1 ke 1,4 ya. Walaupun dia terus mengalami crash. Harga terendah dia di CMC itu yang terekam hanya 0,5 yang terendah. Padahal dia sempat 0,3. Jadi waktu dia 0,3 kita sempat serok di harga 0,3 ya. Tapi di CMC hanya terekam di 0,6 datanya, 0,598. Seperti sekarang ini ya. Nah, apakah market ini masih akan terus crash? Bisa saja. Makanya kalau serok jangan all in, tetap step by step. Apakah masih berpotensi untuk recovery? Sangat bisa. Karena dia belum pernah big pump untuk menembus new ATH. Ya. Jadi tetap kita trading dalam manajemen risiko yang cukup sangat diperhitungkan ya. Minimalisir risiko dan juga walaupun kita berharap profit besar tapi tetap ya lakukan manajemen risiko agar tidak terjadi kebablasan, mengalami kerugian sangat besar. Ya. Nah, transaksinya kecil sekali pada saat dia crash karena banyak yang khawatir untuk serok, cuma 1,2 juta. Supply hanya 1 miliar token, tidak banyak. Sementara fully diluted marketnya 593 juta. Ya. Holdersnya dari supply 1 miliar token, sekarang holdersnya di jaringan BIP20, Hopi Inu 375 address. Artinya dengan angka sebelumnya itu mengalami pengurangan, mungkin banyak yang cut loss, yang khawatir ya teman ya. Nah, jadi tetap kita yang memutuskan apakah ingin serok ataupun ingin di cut loss, hanya kita yang bisa menentukan aset kita dengan baik ya. Tentunya teman-teman harus lakukan riset terlebih dahulu matang-matang. Jika menurut kata hati kita baik untuk serok, lakukan serok. Jika kata hati kita ragu dengan market Hopi Inu akan terjadi berbahaya, maka kita lakukan cut loss. Ya, tetap keputusan ada di tangan kita dan resiko kita yang nanggung, dan juga jika profit kita yang menikmati. Tetap disclaimer on Dior. Ya, sampai sini dulu mengenai edukasi Hopi Inu dan semoga cuan. Dan jangan lupa dibantu subscribe channel saya, like, share, serta komen, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya. Terima kasih dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.